Kiranya ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Roberto J.M. Wage. Ya, dengan segenap hatiku, perlahan tapi pasti, ku amati setiap langkah kecilmu. Ku angkat bila kau terjatuh, ku balut ketika engkau terluka, ku bimbing ketika engkau bimbang. Tidak terasa waktu cepat berlalu seiring dengan berlalunya masa kecilmu. Kini engkau sudah dewasa sebagai pribadi yang beriman, dibentuk dalam kuasa Tuhan pemilik hidupmu. Hari ini ku kembali berdiri di hadapan Tuhan seperti saat engkau dibaptiskan dan menjadi milik kepunyaannya. Hari ini bukan saksikan engkau mengaku untuk siap mengikut Tuhan di sepanjang hidup. Ya, dengan segenap hatiku sudah kulakukan tugasku sebagai orang tuamu, membimbing dan memperkenalkan kepadamu Tuhan dan Juru Selamatmu, Juru Selamatku dan Juru Selamat kita semua. Ya, dengan segenap hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi saat ini, Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 memberitakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jadi kembali kita dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 1
ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan bersama-sama mari kita siapkan bacaan perintah hidupan tertulis di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca secara bergantian di bawah judul perikop pokok anggur yang benar. Saya memulai dengan ayatnya yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jemaat yakin dan percayalah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Silakan. Dalam suara Eklesia Batra Kasih dipersilakan untuk memuliakan.
di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini, memuji, membesarkan, dan memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk kembali diberkati oleh sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohonkan, mari Bapa bersabda dan berfirman. Ajar kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, tuntun dan pimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan. Mari Bapa bersabda dan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bacaan firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada saat ini, yang di dalamnya akan berlangsung sakramen baptisan dan pendudukan sidi warga jemaat dewasa, sebagaimana yang sudah dibacakan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, di bawah judul perikop Yesus diurapi di Betania. Adalah sebuah peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayatnya yang pertama, 6 hari sebelum Paskah. 6 hari sebelum Paskah ini maksudnya adalah Paskah orang Yahudi, bukan Paskah yang kita pahami pada saat ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paskah orang Yahudi itu menjadi simbol akan kebangkitan Paskah kekristenan, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
6 hari sebelumnya, dan kalau kita hitung-hitung ya kurang lebih 6 hari ke depan kita juga akan masuk dalam masa raya Paskah. Paskah Yahudi, Paskah kekristenan itu, tetapi kalau dihitung dalam tahun atau jam Yahudi, maka dia harus mulainya Sabtu sore jam 6. Maka dia sudah mulai masuk Paskah itu. Berarti tepat 6 hari ke depan lagi kita juga akan merayakan Paskah. Paskah orang Yahudi kita tahu bahwa itu adalah sebuah peringatan ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir. Pada malam hari ketika mereka akan bersegera untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Oleh karena Raja Mesir, Firaun, tidak mengizinkan orang Israel untuk meninggalkan Mesir, sehingga Allah mengatakan bahwa aku akan berjalan di tengah-tengah bangsa itu, dan kepada semua orang Israel wajib untuk melaburkan darah anak domba di palang pintu, sehingga ketika aku berjalan melewati rumah itu, nah ini kata melewati ini, ketika aku berjalan pesak melewati rumah itu, nah itu dia kata Paskah itu dari situ. Tuhan melewati rumah itu. Maka kalau rumah itu dilaburkan anak darah domba, maka di dalam rumah itu ada keselamatan dan tidak terjadi kematian anak sulung. Orang-orang Israel selamat malam itu, dan orang-orang Mesir yang mempunyai anak sulung termasuk Firaun mengalami kematian ketika itu anaknya yang sulung, oleh karena mereka tidak melaburkan darah anak domba. Pelaburan darah anak domba itu menjadi simbol pada masa depan bahwa tercurahnya darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kepada mereka yang percaya akan itu, kepada mereka pun tidak akan mengalami kematian kekal, dan kepada mereka yang percaya akan darah Kristus yang tercurah itu membawa keselamatan, kepada mereka pun akan diberikan keselamatan yang kekal. Itu dia. Jadi situasi pada saat itu adalah 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, kota di mana tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini Bapak Ibu harus jelas peristiwa ini. Ada banyak orang yang membaca nats ini lalu berpikir bahwa peristiwa perjamuan yang terjadi di Betania itu adalah di rumah Lazarus. Tidak demikian. Perhatikan sistematika kalimatnya. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Tempat tinggal maksudnya kota tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu kemudian ayat kedua dia katakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ini semakin menjelaskan bahwa dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ini semakin menjelaskan bahwa ini bukan di rumahnya Lazarus. Kalau di rumahnya Lazarus tidak perlu disebut, sudah pasti ada Lazarus. Begitu. Di mana ini peristiwa ini terjadi? Bapak Ibu bisa membaca dalam Matius 26 ayat 6. Misalnya dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di rumah Simon si kusta yang menderita kusta. Tetapi lewat kedatangan Kristus ini, kesembuhan, pemulihan itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa orang-orang di Betania pada saat Yesus datang mereka menjauhi Yesus? Apa hal pentingnya bagi mereka untuk menjauhi Yesus? Apakah mereka sudah tahu bahwa Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat? Sementara pada saat itu para murid pun masih berdebat di seputar tentang siapakah Yesus. Apakah dia hanya seorang guru, rabi, nabi, Tuhan atau Juru Selamat? Bahkan sampai dia bangkit pun Thomas masih belum percaya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa orang-orang di Betania saat itu menjauhi Yesus? Yang pasti adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara sistematika dalam penulisan kitab Injil Yohanes ini,
Kalau kita lihat pasal 12 itu lanjutan dari pasal 11. Dan pasal 11 itu berbicara tentang Lazarus dibangkitkan. Itu dia. Itu berarti maka kita dapat simpulkan begini. Betapa takjubnya orang-orang di Betania ketika mereka melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan itu yang membuat mereka pada akhirnya tergerak hati untuk menjamu Yesus. Ketika Yesus berada di Betania, mereka menjamunya sebagai tanda hormat, sebagai tanda kasih mereka kepada Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu bisa lihat dalam peristiwa kebangkitan Lazarus, bagaimana orang-orang begitu sedih, dan itu ingin menggambarkan bahwa Lazarus adalah orang yang baik di Betania, sehingga begitu banyak orang yang memberikan perhatian kepada mereka. Begitu banyak orang yang turut berempati dengan rasa duka cita yang dialami oleh Maria dan Marta, adik-adik Lazarus. Mereka begitu sedih betapa duka cita ini menjadi bagian bukan hanya duka cita keluarga Maria dan Marta, tetapi menjadi bagian duka cita oleh masyarakat Betania. Rasa sedih yang begitu luar biasa, sehingga sampai berhari-hari orang masih berkumpul di rumah Lazarus, di rumah Maria dan Marta. Tuhan Yesus datang hari keempat setelah Lazarus mati. Lalu hari keempat, tetapi orang masih banyak di rumah Maria dan Marta. Itu berarti memperlihatkan betapa Lazarus adalah orang yang mereka kasih. Oleh sebab itu tidak heran ketika Lazarus dibangkitkan dan dia kembali hidup, orang-orang itu suka cita dan mereka menaruh hormat terhadap Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus lakukan mendatangkan sukacita bagi Maria dan Marta, juga bagi masyarakat di Betania. Pertanyaan saya adalah, seberapa banyak sukacita yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita? Pasti kita akan menjawab, sudah begitu banyak perbuatan-perbuatan Allah, pernyataan-pernyataan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, dari kita masih kecil sampai kita mengaku dalam iman dewasa penutupan sini, bahkan sampai kita berkeluarga, sampai kita dalam usia lanjut. Sudah begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjamu Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita? Sebagaimana orang-orang Betania yang menjamu Yesus sebagai tanda hormat dan kasih mereka terhadap Tuhan Yesus yang sudah membawa sukacita dengan membangkitkan Lazarus di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau hari ini engkau mengaku bahwa Yesus sudah melakukan banyak perkara yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluargamu, pertanyaannya adalah, sudah seberapa banyak engkau juga sudah menjamu Tuhan dalam kehidupanmu? Sudahkah kita menjamu Tuhan Yesus dalam hidup kita, di tengah berkat dan kasih-Nya kepada kita? Mungkin kita akan bertanya, bagaimana caranya? Kalau dulu benar mereka menjamu, mereka menyiapkan makan malam, bersama-sama mereka duduk dan mereka bercerita, mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus, dan itu cara mereka menjamu Tuhan Yesus. Mereka juga menyediakan tempat tidur, tempat Tuhan Yesus menginap. Itu cara mereka menjamu Tuhan Yesus. Tapi saat ini bagaimana caranya? Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Injil Matius pasal 25. Mari buka bersama-sama Injil Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Ada bagian-bagian yang saya akan bacakan buat kita, khususnya
ayatnya yang ke-40. Saya bacakan dua kitab begini Bapak Ibu, mari dengarkan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sampai di situ, ayat 42 berlihat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpahan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, perhatikan ayat 45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sampai di situ. Dari ayat ini Bapak Ibu, dari ayat 31 sampai 46 yang dikatakan begini, Tuhan Yesus itu mengidentikan dirinya dengan orang miskin, dengan orang yang lapar, dengan orang yang haus, dengan orang yang sakit, dengan orang yang berkekurangan hidupnya, dengan orang yang berada di penjara. Dia mengidentikan dirinya sama seperti mereka. Lalu kemudian dari bacaan ini maka kita mau diajarkan begini, kalau kau ingin menjauh Tuhan Yesus, maka jadilah berkat buat mereka yang tadi Tuhan Yesus katakan. Karena apa yang kamu perbuat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, maka kamu juga telah membuatnya berbuat untuk aku. Beri mereka makan yang lapar, beri mereka minum yang haus, kunjungi dan doakan mereka yang sakit, lawat mereka yang berada di penjara. Jadi berkat bagi setiap orang yang berkekurangan. Itu yang Tuhan ajarkan, bahwa dengan demikian kita sudah menjamu Tuhan Yesus di dalam kehidupan pribadi dan di dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai yang terjadi ada orang yang lapar, ada orang yang haus, ada orang yang sakit, ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tetapi kita menutup mata kita bagi mereka. Pada anak-anak, katekisasi yang akan ditimbulkan dalam pertumbuhan sini dewasa, salah satu bentuk seorang yang sudah beriman secara dewasa adalah dia bersedia untuk menjamu Tuhan dalam hidupnya. Mari ikuti saya sama-sama. Saya akan jamu Tuhan dalam hidup saya. Ulangi sekali lagi, saya akan jamu Tuhan dalam hidup saya. Itu salah satu bentuk yang memperlihatkan bahwa kita memiliki iman yang dewasa. Jamu Tuhan dalam hidup kita dengan hidup berbagi dengan mereka yang berkekurangan, memberi mereka makan yang lapar, minum yang haus, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua mari kita perhatikan dalam bacaan kita pada saat ini, Injil Yohanes pasal 12 ayat 2. Lalu di sana ditulis demikian, dan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan, nah ini perhatikan ini, Marta melayani. Sampai di situ dulu. Marta melayani. Ini penting untuk kita sama-sama dalami bagian kalimat ini, kata ini. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6 seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa peristiwa ini terjadi bukan di rumahnya Marta, Maria dan Lazarus, bukan di rumah saudara-saudara ini, tetapi berlangsung di rumah Simon si Kusta di Betania. Lalu kemudian Marta datang di sini sebagai tamu, dan sebagai tamu harusnya Marta ini dilayani. Tetapi firman Tuhan mencatat Marta melayani. Ini dia yang menarik untuk kita renungkan bersama. Pembelajaran berimannya dari kalimat ini mau mengatakan begini,
ada banyak orang di dalam dunia ini ingin dilayani. Apalagi kalau dia datang sebagai tamu. Saya mau bilang buat Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Gereja ini ada untuk saling melayani satu dengan yang lain. Jangan ada orang yang berpikir bahwa saya anggota gereja di sini, tetapi saya hanya ingin dilayani dan saya tidak melayani. Tidak. Firman Tuhan tidak ajar seperti itu. Yang firman Tuhan ajarkan dan contoh teladan yang diberikan oleh Marta dan juga Tuhan Yesus adalah mereka datang untuk melayani. Oleh sebab itu, mari belajar. Atau dengan kata lain, mari mulai sekarang ambil bagian dalam peran-peran pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kalau Bapak Ibu rindu untuk mengambil pelayanan, untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, asalkan tidak memilih sebagai apapun, mari kita diskusikan bersama dengan pelaksanaan harian majelis jemaat. Apa kira-kira talenta apa yang ada di Bapak Ibu, karunia apa yang ada di Bapak Ibu, dan kita pikirkan bersama-sama supaya semua bisa mengambil bagian untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan ajarkan kita bahwa kita pun diutus bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena katekisasi yang akan ditimbulkan dalam penyembuhan Siti Jemaat, salah satu jaminan seseorang yang mengakui iman secara dewasa di hadapan Tuhan adalah kesiapan dirinya untuk melayani. Sebagaimana yang saya dengar, adanya pengakuan di antara saudara-saudara yang juga bersedia untuk mengambil pelayanan dalam pelayanan PA, PT, juga paduan-paduan suara, dan juga masih banyak hal yang lainnya yang bisa kita kembangkan dalam pelayanan di tengah jemaat ini. Maka pegang terus komitmen pelayanan itu. Anda dipanggil dan diutus dalam pengakuannya dengan senang hati untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Mari contoh apa yang sudah dilakukan oleh Marta. Sekalipun tamu, dia datang tetap untuk melayani. Apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya mau bicara tentang teologi keluarga Allah, nah ini dia benar. Dalam pemahaman gereja sebagai keluarga Allah, maka tidak ada yang tahu di antara kita, tidak ada. Firman Tuhan bilang begini, kepada kamu yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kepadamu akan disebut sebagai anak Allah. Berarti tidak ada yang tahu dalam gereja ini, dalam persekutuan keluarga ini, tidak ada yang tahu. Semua anak-anak Allah, semua pemilik rumah, dan itu berarti semua mempunyai tugas untuk melayani satu dengan yang lain. Tidak ada yang tahu. Itu yang harus kita pegang dengan baik dan benar. Kita semua adalah anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah dalam persekutuan keluarga Allah, kita dipanggil untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Berikutnya mari lihat Bapak Ibu ayatnya yang ketiga. Bacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12. Ayat 3 mengatakan, maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mari perhatikan bagian ini, menarik sekali. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya. Apa tujuannya? Untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya sampai meminyaki kaki Yesus dulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa pembelajaran berimannya dari bacaan ini? Ketika kita membaca bahwa Maria, saudara Marta, ini menjadi perdebatan yang menarik karena Yudas tidak setuju. Karena menurut Yudas ini pemborosan. Itulah sebabnya Yudas katakan ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dia tidak setuju, seolah-olah dia mengatakan ini terjadi sebuah pemborosan di sini. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari belajar dari sikap Maria. Apa maksud daripada Maria? Yang pasti adalah Maria pun menyatakan rasa syukurnya, rasa hormatnya, dan rasa cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus yang sudah membangkitkan saudaranya Lazarus. Bapak Ibu, biasanya orang kalau menggunakan minyak narwastu pada zaman itu, mereka hanya menggunakan seperti biasa sama dengan kita pada masa kini. Kalau kita menggunakan minyak itu kan di ujung botol itu saja yang kecil ya, benar ya? Untuk keluar, jadi dia keluar sedikit-sedikit, dipakai sedikit-sedikit. Sama sebenarnya pada masa itu orang yang menggunakan itu sedikit-sedikit saja. Tetapi bagi Maria, di dalam dia bersyukur, dia tidak mau melakukan itu dengan setengah-setengah. Saya memahami seperti ini. Sebagaimana kasih yang Yesus nyatakan kepada Lazarus yang dibangkitkan, kasih itu tidak setengah-setengah. Bukan saja dibangkitkan, tetapi juga disembuhkan dari segala sakit penyakit yang berada di dalam tubuh Lazarus. Itu sebabnya Maria juga tidak mau setengah-setengah di dalam dia menyatakan syukur, rasa hormat dan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Pembelajaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua pada hari ini. Maka mari belajar dari Maria. Kalau engkau hendak bersyukur kepada Tuhan, maka bersyukurlah dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Engkau ini memberikan dirimu, berikanlah sepenuh hati. Anak-anak katekisasi Maria, engkau akan menjawab ya dengan segenap hati, bukan ya dengan setengah hati. Sebab itu kalau engkau akan menjawab ya dengan segenap hati, maka berilah dirimu untuk Tuhan sepenuh hati. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Jika engkau ingin bersyukur, memberikan persembahan syukur dan persepuluhanmu kepada Tuhan, berikanlah itu dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah hati. Ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. Mari kita bersyukur dengan sepenuh hati seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Kita tidak perlu mendengar apa yang orang bilang. Di kanan kiri kita seperti apa yang Yudas katakan. Pada Maria dia mulai menilai. Dan kalau kita baca di dalam bagian yang lain dalam Injil Markus dan Injil Matius, akibat daripada protes Yudas ini pada akhirnya membangkitkan juga kebencian orang-orang lain terhadap Maria. Dan ini juga sebenarnya mengajarkan kepada kita, ini hal yang sering terjadi dalam kehidupan persekutuan. Satu orang menilai, lalu menghakimi, dan yang lainnya ikut turut menilai dan menghakimi. Tetapi sekali lagi firman ini mengajarkan kepada kita, kalau kau ingin bersyukur, bersyukur saja dengan sepenuh hati. Maka syukurmu itu akan berbuah berkat di dalam hidupmu. Dengan cara apa Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus? Firman Tuhan menulis, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tapi orang sering bilang rambut itu adalah mahkota. Kalau mahkota itu digunakan untuk di kaki seseorang, itu menunjukkan apa? Kerendahan hati Maria. Kalau hari ini engkau berkomitmen untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja ini dan engkau ingin berjalan dalam pelayanan gereja ini, maka belajarlah melayani Tuhan dengan rendah hati. Jangan dengan tinggi hati. Jangan berpikir bahwa saya sudah buat ini, saya sudah buat itu, lalu engkau perhitungkan semua itu. Kalau tanpa saya itu tidak mungkin akan berlangsung. Tanpa kami itu tidak mungkin akan berlangsung. Itu orang yang melayani dengan tinggi hati. Kalau engkau ingin melayani, maka layanilah Tuhan dengan rendah hati. Datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup, dan layanilah Dia. Firman Tuhan katakan kepada kita dan ajarkan kepada kita, ketika engkau meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Itulah sebabnya firman Tuhan menulis,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Yesus meninggikan Allah, dan Allah pun meninggikan dia. Anak-anak CD katekisasi, firman ini juga mengajarkan kepada saudara, belajarlah hidup dengan rendah hati. Jangan dengan tinggi hati sombong. Segala sesuatu yang engkau terima hari ini maupun pada masa yang akan datang, segala berkat itu semua berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan beri, gunakan itu dengan rendah hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam membicarakan tentang sikap Yudas. Di ayat 6 menjelaskan sikap Yudas itu bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu, ini sebuah cerminan yang baik untuk kita belajar bersama. Ketika Yudas menilai apa yang dilakukan oleh Maria, sebenarnya dia punya maksud yang lain, sehingga dia berkata, mengapa minyak merwas ini tidak dijual 300 dinar dan uang yang diberikan kepada orang-orang miskin? Kadang juga dalam pelayanan gereja, kita juga diperhadapkan dengan sikap-sikap dan pribadi-pribadi yang persis seperti apa yang dikatakan oleh Yudas. Kenapa harus ada ini? Kenapa harus ada itu dalam pelayanan gereja? Mengapa pendeta itu masih diberikan pelayanan? Mengapa? Semua pada bertanya, mengapa? Lalu orang mulai menilai, lalu orang mulai menghakimi. Hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu yang sering menilai orang lain dalam gereja ini, berkaca dari pembacaan ini dan bertobat. Daripada kita menilai, lebih baik kita memberi diri kita untuk Tuhan, agar di dalam hidup kita nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, bukan mulut kita yang merendahkan orang lain. Pada akhirnya kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bagian firman ini mengajarkan kepada kita semua, ketika Maria melakukan sesuatu hal yang tidak pada umumnya, tetapi tujuannya adalah untuk melayani Tuhan, maka hal itu akan menjadi sebuah monumen yang akan diingat oleh banyak orang. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Kira-kira kalau kita semua pada akhirnya kembali, pasti kita semua akan kembali ke rumah Bapa. Tetapi dan ketika kita berhadapan dengan Sang Bapa, kira-kira apa yang akan diingat Tuhan tentang kita? Orang bilang gajah mati meninggalkan gadi, manusia mati meninggalkan nama. Ketika kita mati nanti, apa yang akan orang ingat tentang kita? Apakah hal yang baik atau hal yang tidak baik? Tetapi melalui firman Tuhan yang saat ini mau diajarkan kepada kita, orang akan mengingat kita dengan mengatakan, dia sudah melayani Tuhannya dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya, saudara-saudara yang ada di depan kita ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan berdasarkan Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang terdiri dari 7 pokok pemahaman iman ini. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi.
dan sekarang akan mengaku iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis itu berarti mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi mereka yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat Tuhan. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, maka saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahami, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu, Tuhan Yesus, telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di atas kayu salib. Engkau Bapa yang telah mempersatukan kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus, agar dosa kami layak diampuni, dan Engkau sudah mengampuni. Engkau memperbaharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan dalam peneguhan siri dewasa untuk bersiap mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Joshua Wahyu Renaldi, Talia Sahertian, Valentina Fibrini Harinda,
Jovita Cecilia Sahernian, Bianca Kinal Palipanan, Natasha Priska Grijel Hati, Natasha Tiffany Tatiwake, Leonard Alvaro Bermuli, Putri Leonita Aprilianti, Angel Yunike Wenkelusa, Arti Nurania Wangsi, Jennifer Krisanti Harmoni Abaulu, Jonathan Andrew Laguberisa, Robert Pardomuan Siregar, Yehezkiel Hutubesi, Andini Katrina Prasetyo, Clemens Charles Leonufna, Gloria Christine Hosana Temu, Kevin Peter Leonardo Lopis, Stefani Queen Madhutu, Ari Medita Gloria Sahal, Clariela Likagino Zefania Lekarena, Milan Sri Adani D, Oranda Araceli Sambodo, Tri Saputra, Jeffrianto Pasandi, Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara-saudara. Apa yang saudara ikat di dunia, terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di sorga. Bersama-sama untuk menguatkan pengakuan para calon siding ini, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya Joshua Wahyu Renaldi, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Valentina Fibrini Harinda, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak Firman Tuhan.
dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami juga mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dalam ibadah Jumat Agung, dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sili jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Sekarang kita akan dengarkan persembahan pujian dari warga sili jemaat.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat utusan jemaat, berpeganglah teguh dalam iman percaya. Lanjutkan hidupmu dalam pengharapan akan janji setia Tuhan. Dan imanilah bahwa Tuhan Yesus setia menepati janji-Nya. Peliharalah cara ibadahmu yang benar dan berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah, Tuhan Allah Bapa Surgawi berkuasa membawamu ke hari depan yang berlimpah dalam berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only
nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan
untukmu.